Pernah nggak sih kamu ngelakuin sesuatu yang, konyol banget demi cinta? Sesuatu yang kalau dipikir-pikir lagi sekarang rasanya sama sekali nggak masuk akal? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Beberapa menit ke depan kita bakal bongkar tuntas apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita pas lagi jatuh cinta, dan kenapa perasaan itu bisa sampai membajak logika kita habis-habisan. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa ya cinta sama logika itu rasanya kayak datang dari dua planet yang berbeda? Di satu sisi ada perasaan yang meledak-ledak, di sisi lain akal sehat kita seolah-olah ya hilang gitu aja. Ternyata jawabannya itu bukan soal perasaan semata tapi soal sains. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, buat jawab itu kita mundur sedikit ke awal. Kamu ingat gak perasaan melayang pas pertama kali jatuh cinta? Di mana semuanya itu terasa sempurna, indah, dan serba mungkin? Itu bukan sihir atau takdir loh. Itu adalah hasil dari sebuah racikan kimia yang super kuat yang lagi terjadi di dalam otak kita. Semua perasaan dahsyat itu ternyata dimulai dari satu titik kecil di otak kita. Namanya Ventral Tegmental Area atau VTA. Gampangnya, anggap aja ini kayak tombol start buat roller coaster emosi. Begitu tombol ini kepencet, wush, semua euforia cinta dimulai dari sini. Pas VTA ini aktif, dia langsung ngebanjirin otak kita sama hormon yang terkenal banget, dopamin. Inilah biang kerok yang bikin kita ngerasa bahagia luar biasa, punya energi nggak ada habisnya, dan jadi impulsif. Yang menarik, mekanisme pelepasan dopamin ini mirip banget sama yang terjadi pas seseorang merokok atau bahkan pakai narkoba. Iya, beneran, secara kimiawi, jatuh cinta itu seperti sebuah kecanduan. Tapi kan, euforia dopamin itu nggak selamanya ada di puncak. Seiring hubungan jadi lebih dalam, otak kita mulai memproduksi racikan yang beda. Muncullah oksitosin, si hormon pelukan, dan juga vasopresin. Nah, dua hormon inilah yang jadi lem super kimiawi yang mengubah api gairah di awal jadi ikatan kepercayaan dan kenyamanan yang hangat dan stabil. Tapi disinilah letak masalahnya. Semua koktail kimia yang terasa indah ini ternyata ada harganya, ada efek sampingnya. Ada bagian dari diri kita yang seolah-olah sengaja dimatikan untuk sementara waktu. Inilah inti dari konflik internal yang kita rasakan. Jadi gini, saat otak emosional kita yang dibanjiri dopamin lagi pesta pora, dia itu secara aktif mematikan bagian otak rasional kita, yaitu korteks prefrontal. Padahal bagian inilah pusat logika dan pengambilan keputusan kita. Jadi, pas kita lagi jatuh cinta, kemampuan kita buat berpikir jernih itu secara harfiah lagi ditekan. Gak cuman itu loh, kadar serotonin, hormon yang ngatur mood kita, juga ikut anjlok. Pernah ngerasa cemas berlebihan atau nggak bisa berhenti mikirin pasangan kamu, bahkan sampai ke hal-hal kecil? Nah, itu dia efek dari menipisnya serotonin. Ini yang menciptakan pikiran-pikiran obsesif yang bikin kita terus-terusan terpaku sama dia. Jadi, ini dia poin krusialnya. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Perasaan bodoh saat jatuh cinta itu bukan karena kita lemah atau naif. Sama sekali bukan. Itu karena ada perubahan biokimia yang nyata di otak kita, yang sengaja bikin kita jadi buta dan seringkali mengabaikan tanda-tanda bahaya. Sekarang kita coba masuk ke sisi yang, agak gelap. Apa yang terjadi kalau hubungan itu berakhir? Kenapa sih patah hati itu rasanya sakit banget secara fisik? Dan kenapa bisa sesusah itu buat lepas dari siklus hubungan yang gak sehat? Ini penemuan yang gila banget sih. Rasa sakit karena patah hati itu bukan cuma di dalam kepala. Otak kamu, khususnya di bagian korteks insular, memprosesnya dengan cara yang persis sama seperti saat memproses luka fisik. Misalnya tanganmu kepukul palu. Jadi, rasa sakit itu benar-benar nyata secara fisik. Dan inilah alasan kenapa keluar dari hubungan yang menyakitkan bisa terasa mustahil. Ini adalah siklus kecanduan. Otak kamu, yang tadinya terbiasa dapat suntikan dopamin dari pasangan, bakal kangen banget pas dosisnya hilang. Akibatnya, sedikit aja perlakuan baik dari dia rasanya kayak hadiah super besar, yang bikin kita lupa sama semua hal buruknya. Dan akhirnya kembali terjebak dalam lingkaran setan yang sama. Tapi tenang, ada kabar baiknya loh. Otak kita itu luar biasa loh. Otak kita dirancang untuk bertahan hidup. Selalu ada jalan untuk keluar dari siklus ini dan membiarkan otak kita menyembuhkan dirinya sendiri. Ini adalah pesan yang paling penting dari semua ini. Perasaan intens dan rasa sakit yang mungkin kamu rasakan sekarang, itu nggak permanen. Otak kita punya kemampuan yang luar biasa buat beradaptasi dan kembali ke keadaan normal.
proses penyembuhan ini adalah proses biologis yang alami. Jadi, gimana caranya kita bisa bantu otak kita dalam proses penyembuhan ini? Kuncinya ada di beberapa langkah praktis. Pertama, terima dulu rasa sakitnya, jangan dilawan. Kedua, sadari kalau kamu lagi menghadapi masalah yang butuh solusi. Terus, sibukkan diri dengan hal-hal yang kamu suka. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukung, dan yang paling penting, sabar. Beri dirimu waktu. Ingat, nggak ada badai yang berlangsung selamanya. Pada akhirnya, semua badai kimiawi di otak kita ini bakal mereda. Mungkin akan ada bekasnya, tapi rasa sakitnya nggak akan bertahan selamanya. Memahami sains di baliknya memang nggak menghilangkan rasa sakit, tapi ini bisa memberi kita kekuatan. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bareng-bareng, pelajaran berharga apa sih yang kamu bawa pulang dari perjalanan emosional yang luar biasa ini?